Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang putri dari Raja Inggris yang memiliki takdir menjadi Ratu Bohemian. Ia lebih dikenal dengan sebutan Ratu Musim Dingin. Kenapa bisa seperti itu? Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Catherine dari Braganza, yang merupakan permaisuri Inggris yang berhasil mempopulerkan acara minum teh di Inggris, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Elizabeth lahir di istana Dunfermline 5 pada 19 Agustus 1596 pukul 2 pagi. Pada saat kelahirannya, ayahnya adalah Raja Skotlandia, tetapi belum menjadi Raja Inggris. Dirinya dinamai untuk menghormati Elizabeth I dari Inggris yang juga merupakan ibu baptisnya. Kemudian, Elizabeth muda dibaptis pada 28 November 1596 di kapel kerajaan di Holyrood House, dan kemudian diproklamasikan oleh para herald sebagai Lady Elizabeth. Selama masa mudanya di Skotlandia, Elizabeth dibesarkan di istana Linlithgow, di mana ia ditempatkan dalam perawatan Lord Livingstone dan istrinya Eleanor Hay. Beberapa tahun kemudian, putri kedua raja yang bernama Margaret juga ditempatkan dalam perawatan mereka. Elizabeth tidak terlalu dekat dengan adik perempuannya, Margaret, namun dirinya sangat dekat dengan Henry, saudara laki-lakinya. Ketika Ratu Elizabeth I dari Inggris meninggal pada tahun 1603, ayah Elizabeth Stuart, James, menggantikan sebagai Raja Inggris dan Irlandia. Countess of Kildare diangkat menjadi pengasuh sang putri. Kemudian bersama dengan saudara laki-lakinya Henry, Elizabeth melakukan perjalanan ke selatan menuju Inggris bersama ibunya. Elizabeth tetap berada di istana selama beberapa minggu, tetapi tidak ada bukti bahwa dia hadir pada penobatan orang tuanya pada tanggal 25 Juli 1603. Tampaknya, pada saat ini anak-anak kerajaan telah dipindahkan ke Outland, sebuah pondok berburu Tudor tua di dekat Weybridge. Ada wabah di London, dan Pangeran Henry dan Putri Elizabeth dipindahkan ke Winchester. Pada tanggal 19 Oktober 1603, sebuah perintah dikeluarkan di bawah segel rahasia yang mengumumkan bahwa raja telah menganggap pantas untuk menyerahkan pemeliharaan dan pendidikan Lady Elizabeth kepada Lord Harrington dan istrinya. Di bawah asuhan Lord dan Lady Harrington di Combe Abbey, Elizabeth bertemu Anne Dudley yang kemudian menjadi sahabatnya seumur hidup. Pada tanggal 3 April 1604, Putri Elizabeth dan para dayangnya berkuda dari Combe Abbey menuju Coventry. Wali kota dan anggota dewan kota menemuinya di James Ash on Stone Green. Ia mendengar khotbah di gereja St. Michael dan makan malam di St. Mary's Hall. Pada tahun 1605, ada rencana untuk membunuh ayah Elizabeth, Raja James, dan kaum aristokrat Protestan. Dalam rencana tersebut, para pemberontak hendak menculik Elizabeth yang berusia 9 tahun dari Combe Abbey dan menempatkannya di atas tahta Inggris sebagai seorang raja Katolik. Para konspirator memilih Elizabeth setelah mempertimbangkan pilihan lain yang tersedia. Pangeran Henry diyakini akan binasa bersama ayahnya ketika rencana pembunuhan itu dibuat. Charles dianggap terlalu lemah karena baru saja belajar berjalan, dan Mary terlalu muda. Elizabeth di sisi lain telah menghadiri acara-acara resmi, dan para konspirator tahu bahwa dia dapat memenuhi peran seremonial meskipun usianya masih muda. Para konspirator bermaksud untuk menyebabkan pemberontakan di Midland bertepatan dengan ledakan di London pada titik ini, mengamankan kenaikan tahta Elizabeth sebagai Ratu Boneka.
Dia kemudian akan dibesarkan sebagai seorang Katolik dan kemudian menikah dengan seorang pria Katolik. Rencana tersebut gagal ketika para konspirator dikhianati dan Guy Fawkes ditangkap oleh tentara raja sebelum dia dapat melaksanakan aksi keji tersebut. Elizabeth diberi pendidikan yang komprehensif untuk seorang putri pada saat itu. Pendidikan ini meliputi pengajaran dalam sejarah alam, geografi, teknologi, bahasa, menulis musik, dan menari. Pada usia 12 tahun, Elizabeth fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Prancis yang ia ucapkan dengan mudah dan anggun, dan kemudian digunakan untuk berbicara dengan suaminya kelak. Dia juga seorang penunggang kuda yang sangat baik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Protestan, dan memiliki bakat untuk menulis surat yang terdengar tulus dan tidak pernah dibuat-buat. Sebagai putri seorang raja yang berkuasa, Elizabeth muda dianggap sebagai calon istri paling potensial. Banyak yang ingin meminangnya dan para pelamar datang dari seluruh benua dan jumlahnya banyak dan beragam. Mereka termasuk Gustavus Adolphus dari Swedia, Frederick Ulrich Adipati Brunswick-Wolfenbüttel, Pangeran Maurits dari Nassau, Theophilus Howard Lord Howard dari Weilden, Otto, Pangeran pewaris Hesse-Kassel, Victor Amadeus, Pangeran Piedmont, keponakan Raja Spanyol dan pewaris Adipati Savoy, dan Philip III dari Spanyol. Setiap pelamar membawa prospek kekuasaan dan kebesaran bagi Elizabeth muda pada pernikahan yang diusulkan. Pernikahan bisa sangat bermanfaat bagi kerajaan ayahnya. Ketika James berhasil naik tahta Inggris pada tahun 1603, Inggris telah memperoleh peran baru dalam urusan Eropa. James tidak seperti Elizabeth I yang tidak memiliki anak. Dengan hanya memiliki anak, dapat memainkan peran penting dalam politik dinasti. Oleh karena itu, pemilihan pasangan Elizabeth tidak ada hubungannya dengan preferensi pribadinya dan sangat berkaitan dengan manfaat yang dapat diberikan oleh pernikahan tersebut. Sebagian besar pelamarnya ditolak dengan cepat karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya tidak memiliki latar belakang yang cukup tinggi, tidak memiliki prospek nyata untuk ditawarkan, atau dalam kasus Gustavus Adolphus yang menurut semua alasan lain tampak seperti pasangan yang sempurna karena negaranya sedang berperang dengan negara asal Ratu Anne Denmark. Lebih jauh lagi, Inggris tidak dapat menghadapi revolusi agama lain dan oleh karena itu persyaratan agama menjadi yang terpenting. Pada akhirnya, orang yang dipilih adalah Frederick atau Frederick V, Pangeran Palatin dan Rhine, di mana Frederick memiliki garis keturunan yang tidak dapat disangkal. Leluhurnya termasuk Raja-Raja Aragon dan Sisilia, Landgrave Hesse, Adipati Brabant dan Saksoni, dan Pangeran Nassau dan Leuven. Dia dan Elizabeth juga memiliki leluhur yang sama, yaitu Henry II dari Inggris. Dia adalah pangeran senior kekaisaran dan pembela setia agama Protestan. Frederick tiba di Inggris pada 16 Oktober 1612 dan perjodohan itu tampaknya menyenangkan mereka berdua sejak awal. Frederick juga menjalin persahabatan dengan kakak laki-laki Elizabeth, Pangeran Henry, yang tentunya menjadi poin tambahan yang menyenangkan bagi calon istrinya. Raja James tidak mempertimbangkan kebahagiaan pasangan itu, tetapi melihat perjodohan itu sebagai satu langkah dalam proses yang lebih besar untuk mencari kerukunan domestik dan Eropa. Pada tanggal 6 November 1612, Henry, Pangeran Wales, meninggal dunia. Kematiannya sangat menyakitkan bagi Elizabeth, dan posisi barunya sebagai pewaris tahta kedua membuatnya semakin diinginkan. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1613 di kapel kerajaan di Istana Whitehall yang merupakan sebuah acara besar yang dihadiri oleh lebih banyak bangsawan daripada sebelumnya di Istana Inggris. Pernikahan tersebut merupakan sebuah pertandingan yang sangat populer dan menjadi kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang publik dengan upacara yang digambarkan sebagai sebuah keajaiban seremonial dan kemegahan bahkan untuk zaman yang sangat mewah. Perayaan ini dirayakan dengan pesta-pesta mewah dan canggih di London dan Heidelberg, termasuk pesta-pesta besar dan perabotan mewah yang menghabiskan biaya hampir 50.000 pound sterling dan hampir membuat Raja James bangkrut.
Meskipun Elizabeth dan Frederick dianggap benar-benar saling mencintai dan tetap menjadi pasangan romantis selama pernikahan mereka, masalah sudah mulai muncul. Sebelum pasangan itu meninggalkan Inggris, Raja James telah membuat Frederick berjanji bahwa Elizabeth akan didahulukan daripada ibunya. Dan selalu diperlakukan seolah-olah dia adalah seorang ratu. Hal ini terkadang membuat kehidupan di Palatin tidak nyaman bagi Elizabeth. Karena ibu Frederick, Louisa Juliana, tidak menyangka akan diturunkan jabatannya demi menantu perempuannya yang masih muda. Dan karena itu, hubungan mereka tidak pernah lebih dari sekedar sopan. Elizabeth melahirkan 3 anak di Heidelberg, yakni Frederick Henry, pangeran pewaris Palatinate, kadang-kadang disebut Henry Frederick, lahir pada tahun 1614. Kemudian Charles pada tahun 1617 dan Elizabeth pada tahun 1619. Pada tahun 1619, suami Elizabeth, Frederick, adalah salah satu orang yang ditawari tahta Bohemia. Kerajaan Bohemia adalah sebuah republik aristokratik yang para bangsawannya memilih raja. Itu adalah salah satu dari sedikit negara pluralis yang berhasil. Negara itu telah menikmati periode kebebasan beragama yang panjang. Tetapi pada bulan Maret 1619, pada kematian Kaisar Matthias, ini tampaknya akan berubah. Pewaris Habsburg, Archduke Ferdinand, dinobatkan sebagai Raja Bohemia pada tahun 1617. Adalah seorang Katolik yang bersemangat yang secara brutal menganiaya Protestan di Kadipaten Styrianya. Para bangsawan Bohemia harus memilih antara menerima Ferdinand sebagai raja mereka atau mengambil langkah terakhir untuk menggulingkannya. Mereka memutuskan untuk menggulingkannya, dan ketika yang lain menolak karena resiko yang terlibat, orang-orang Bohemia menuruti pretensi royaltis elektor dan menyampaikan undangannya kepada suami Elizabeth. Frederick, meskipun ragu, dibujuk untuk menerimanya. Elizabeth mengajukan banding atas kehormatannya sebagai seorang pangeran dan seorang ksatria, dan atas kemanusiaannya sebagai seorang Kristen. Menyelaraskan dirinya sepenuhnya dengannya, keluarga itu pindah ke Praha di mana raja baru diterima dengan sukacita yang tulus. Frederick dimahkotai secara resmi di Katedral Saint Vitus di Kastil Praha pada tanggal 4 November 1619. Penobatan Elizabeth sebagai Ratu Bohemia dilakukan 3 hari kemudian. Putra ketiga pasangan kerajaan tersebut, Pangeran Rupert, lahir di Praha 1 bulan setelah penobatan. Ada kegembiraan besar di antara rakyat. Dengan demikian, pemerintahan Frederick di Bohemia dimulai dengan baik, tetapi hanya bertahan selama 1 tahun. Mahkota Bohemia selalu menjadi landasan kebijakan Habsburg, dan pewarisnya Ferdinand yang sekarang menjadi Kaisar Romawi Suci Ferdinand II tidak mau menyerah. Pemerintahan Frederick berakhir dengan kekalahan pasukan Protestan Bohemia dalam pertempuran White Mountain yang mengakhiri fase pertama Perang 30 tahun pada tanggal 8 November 1620. Elizabeth dikenang sebagai Ratu Musim Dingin dan Frederick sebagai Raja Musim Dingin, mengacu pada singkatnya masa pemerintahan mereka dan musim pertempurannya. Karena takut akan hal terburuk, pada saat kekalahan dalam pertempuran White Mountain, Elizabeth telah meninggalkan Praha dan sedang menunggu kelahiran anak kelimanya di Kastil Kufstein sekitar 80 km dari Berlin. Di sanalah pada tanggal 6 Januari 1621, dia melahirkan seorang putra yang sehat bernama Maurice. Kekalahan militer tersebut menghilangkan prospek untuk kembali ke Praha, dan seluruh keluarga terpaksa mengungsi. Mereka tidak dapat lagi kembali ke Palatin karena wilayah tersebut diduduki oleh Liga Katolik dan kontinen Spanyol. Oleh karena itu, setelah mendapat undangan dari Pangeran Orange, mereka pindah ke Den Haag. Selama pengasingan, Elizabeth melahirkan 8 anak lagi, 4 anak laki-laki dan 4 perempuan. Yang terakhir, Gustavus, lahir pada 2 Januari 1632 dan dibaptis di gereja Cloister, tempat 2 saudaranya meninggal muda, yakni Louis dan Charlotte, dimakamkan. Kemudian pada bulan yang sama, Frederick mengucapkan selamat tinggal kepada Elizabeth dan memulai perjalanan untuk bergabung dengan Raja Swedia di medan perang. Setelah perang usai, Frederick kembali ke Den Haag, namun dia telah sakit karena infeksi sejak awal Oktober 1632
dan meninggal pada pagi hari tanggal 29 November sebelum mencapai Den Haag. Ketika Elizabeth menerima berita kematian Frederick, dia menjadi tidak sadarkan diri karena kesedihan dan selama 3 hari tidak makan, minum, atau tidur. Ketika Charles I mendengar tentang keadaan Elizabeth, ia mengundangnya untuk kembali ke Inggris, tetapi Elizabeth menolak. Hak-hak putranya dan pewaris Frederick, Charles Louis, masih harus diperjuangkan. Elizabeth kemudian memperjuangkan hak-hak putranya, tetapi ia tetap tinggal di Den Haag bahkan setelah ia mendapatkan kembali Elektorat Palatinate pada tahun 1648. Ia menjadi pelindung seni dan memesan potret keluarga yang lebih besar untuk menghormati dirinya dan suaminya. Untuk melengkapi pemandangan laut yang mengesankan dari kedatangannya yang menggembirakan ke Belanda pada tahun 1613, Elizabeth mengisi waktunya dengan banyak menulis surat dan mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Antara kematian Frederick pada tahun 1632 dan kematian dirinya sendiri 30 tahun kemudian, ia menyaksikan kematian 4 dari 10 anaknya yang masih hidup. Kakaknya Charles I, Raja Inggris, dieksekusi pada awal tahun 1649. Dan keluarga Stuart yang masih hidup diasingkan selama tahun-tahun persemakmuran. Hubungannya dengan anak-anaknya yang masih hidup juga menjadi agak terasing, meskipun ia menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya yang jumlahnya semakin banyak. Ia mulai membayar harga karena telah menjadi ibu yang jauh bagi sebagian besar anak-anaknya sendiri. Dan gagasan untuk pergi ke Inggris sekarang menjadi yang paling utama dalam pikirannya. Pada tahun 1660, keluarga Stuart dikembalikan ke tahta Inggris, Skotlandia, dan Irlandia melalui keponakan Elizabeth, Charles II. Elizabeth tiba di Inggris pada tanggal 26 Mei 1661. Pada bulan Juli, dia tidak lagi berencana untuk kembali ke Den Haag dan membuat rencana agar sisa perabotan, pakaian, dan harta benda lainnya dikirimkan kepadanya. Dia kemudian pindah ke Drury House di mana dia mendirikan rumah tangga yang kecil, tetapi mengesankan dan ramah. Pada tanggal 29 Januari 1662, dia pindah lagi ke Leicester House, Westminster. Tetapi saat itu dia sudah sakit parah. Elizabeth terkena pneumonia, mengeluarkan darah dari paru-parunya pada tanggal 10 Februari 1662 dan meninggal tak lama setelah tengah malam pada tanggal 13 Februari. Pada malam hari tanggal 17 Februari, ketika peti jenazahnya meninggalkan Somerset House, Rupert adalah satu-satunya putranya yang mengikuti prosesi pemakaman ke Westminster Abbey. Dia dimakamkan di antara leluhurnya dan dekat dengan kakak laki-lakinya yang tercinta, Henry, Pangeran Wales. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang ratu musim dingin karena dia hanya menjadi ratu Bohemia selama periode yang singkat. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.